Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nila Widawati. Saya dari KKN Tematik UST Padepokan 45 Dewantara Muda Tanggap COVID-19. Baik, langsung saja saya di sini akan memaparkan terkait program kerja saya, yaitu pelatihan pembukuan pada kelompok arisan PKK. Nah, sebelum masuk dalam pelatihan pembukuan kelompok arisan PKK, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu apa peranan atau manfaat dari adanya arisan dalam rumah tangga masyarakat. Nah, kata arisan ini pasti sudah banyak dijumpai dan juga dikenal oleh kalangan masyarakat. Bukan hanya itu, dari pihak masyarakat itu pastinya banyak yang berpartisipasi aktif atau berkontribusi untuk mensukseskan adanya kegiatan arisan. Karena apa? Tanpa disadari dengan masyarakat ikut dalam kegiatan arisan ini, banyak dampak atau manfaat yang diperolehnya, khususnya dalam bidang perekonomian dan juga dalam bidang sosial. Nah, apabila dalam bidang perekonomian, maka keuangan dalam rumah tangga masyarakat itu pasti akan teratur. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi adanya virus pandemi COVID-19. Pasti pendapatan juga tidak akan menentu. Namun demikian, pengeluaran kita atau kebutuhan dari masyarakat itu akan tetap terus berjalan. Maka dari itu, dengan adanya arisan ini akan menjadi salah satu alternatif atau cara yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk menunjang kehidupan sehari-harinya, atau biasa disebut dengan dana tidak terduga. Nah, dalam bidang sosial, maka dengan mengikuti adanya kegiatan arisan ini, maka bisa membantu warga yang sedang mengalami kesulitan. Mungkin ada warga yang sedang jatuh sakit, atau justru ada warga yang meninggal dunia. Bukan hanya itu, dengan mengikuti arisan ini bisa membantu warga yang sedang melaksanakan hajatan dan juga bisa memupuk tali silaturahmi. Sebelumnya tadi saya sudah menyinggung bahwasanya arisan itu terkait dengan penerimaan dan juga pengeluaran kas, di mana kas yang dimaksud di sini adalah kas berupa iuran. Nah, untuk langkah pembukuan yang pertama, di sini kita harus membuat laporan penerimaan kas dan juga laporan pengeluaran kas, baik dari penerimaan maupun pengeluaran kas, yaitu ada kolom tanggal, kolom keterangan, dan juga kolom jumlah. Untuk kolom tanggal di sini adalah tanggal di mana terjadi transaksi atau kejadian. Kemudian untuk keterangan di sini adalah nama kegiatan yang dilakukan itu terkait dengan penerimaan atau pengeluaran kas. Kemudian untuk nominalnya di sini adalah nominal besaran dari kegiatan tersebut. Nah, di sini saya mengambil contoh dua periode, yaitu ada periode Januari dan juga periode Februari. Untuk tanggal arisan itu biasa tanggal 10, diikuti 20 orang, dan untuk setoran iuran yang wajib disetorkan oleh masing-masing anggota arisan itu sebesar 10.000. Nah, langsung saja di sini tertanggal 10 Januari 2020 itu penerimaan uang kas iuran tadi itu sebesar 190.000, dikarenakan pada periode awal ini Ibu Ayu tidak berangkat arisan. Nah, selain itu pada Januari juga terjadi pengeluaran kas pada tanggal 17, yaitu membesuk Bapak Maulana dengan nominal sebesar 100.000. Selain itu ada juga pembelian alat tulis, semisal ada buku gelati kembar, kemudian ballpoint, pensil, penggaris, dan lain sebagainya, itu dengan nominal sebesar 20.000. Nah, kemudian untuk periode arisan yang kedua di sini tanggal 10 Februari 2020 itu otomatis menerima uang kas dari Ibu Ayu sebesar 10.000. Dikarenakan Ibu Ayu pada periode arisan sebelumnya itu tidak berangkat, maka setoran Ibu Ayu disetorkan pada periode bulan Februari ini. Selain itu diterima pula penerimaan uang kas iuran tadi full dari 20 anggota yang mengikuti arisan, maka dari itu penerimaan kas itu sebesar 200.000. Nah, selain itu terjadi pengeluaran kas di sini tertanggal 20 Februari 2020 itu ada fotokopi itu sebesar Rp5.000. Kemudian pada tanggal 20 itu membesuk Ibu Atun yang sedang melahirkan sebesar Rp75.000. Dengan adanya pencatatan baik itu dari penerimaan maupun pengeluaran kas, otomatis akan mencegah terjadinya kesalahan. Dan kedua laporan ini bisa digunakan sebagai alat pertanggungjawaban pada akhir periode. Selanjutnya, langkah kedua dalam pembukuan kelompok arisan PKK adalah membuat laporan keuangan arisan.
Nah, laporan keuangan arisan ini mencakup penerimaan kas dan juga pengeluaran kas. Nah, untuk kolomnya itu berbeda dari yang tadi. Di sini terdapat 5 kolom. Ada kolom bulan tahun, kolom keterangan, kolom debit, kolom kredit, dan kolom jumlah. Untuk kolom bulan dan tahun, ini adalah bulan atau tahun terjadinya arisan atau periode tiap arisan. Kemudian keterangan di sini adalah terjadinya transaksi atau kegiatan. Kemudian kalau debit di sini artinya nominal menambah. Kemudian kalau kredit di sini artinya nominal mengurang. Kemudian kalau untuk jumlah di sini adalah hasil penjumlahan dan juga pengurangan dari debit dan kredit. Untuk penyusunannya di sini harus diperhatikan tanggal dan juga bulan terjadinya transaksi atau kegiatan. Maka dari situ untuk transaksi yang pertama di sini ada penerimaan uang kas dari periode Januari 2020 yaitu sebesar 190.000. Maka dari itu dicatat pada sisi debit dan dicatat pada sisi jumlah. Kemudian selanjutnya pada bulan Januari pula yaitu terjadi transaksi atau kegiatan membesuk Bapak Maulana. Di sini bisa dilihat. Nah, ini sebesar 100.000. Ini berada di kolom kredit karena mengurangi dari uang iuran. Maka dari itu, dari 190.000 dikurangkan dengan 100.000, maka akan mempunyai hasil 90.000. Nah, kemudian selain itu pula ada pembelian alat tulis sebesar 20.000. Karena mengurangi, maka hasilnya adalah 70.000 yang didapatkan dari 90.000 dikurangkan dengan 20.000. Nah, kemudian untuk periode selanjutnya yaitu periode bulan Februari. Di sini ada menerima uang kas dari Ibu Ayu sebesar 10.000, maka untuk jumlahnya di sini sebesar 80.000 yang didapatkan dari 70.000 ditambah dengan 10.000. Transaksi selanjutnya adalah penerimaan uang kas sebesar 200.000. Maka dari itu nominal 200.000 ini kita tambahkan dengan 80.000, maka akan bertemu hasil 280.000. Kemudian ada transaksi fotokopi dengan nominal sebesar 5.000. Karena uang keluar berarti kita kurangkan antara 280.000 dikurangi dengan 5.000, maka akan bertemu hasil 275.000. Kemudian transaksi terakhir dari bulan Februari ini adalah membesuk Ibu Atun yang sedang melahirkan. Uang keluar sebesar 75.000. Maka dari itu sama seperti sebelumnya kita kurangkan dari 275.000 kita kurangkan dengan 75.000, maka akan bertemu hasil 200.000. Nah, nominal 200.000 ini adalah saldo akhir dari bulan Februari. Nah, untuk periode-periode selanjutnya harus disusun laporan seperti ini yang didapatkan dari laporan penerimaan kas dan juga dari laporan pengeluaran kas, sehingga akan bertemu saldo akhir dari periode selama arisan. Nah, itu tadi merupakan serangkaian langkah-langkah dari pembukuan pada kelompok arisan PKK. Semoga bermanfaat. Dan dari pembukuan itu sendiri, yang pertama memudahkan dalam hal pencatatan, yang kedua merapikan tulisan. Apalagi yang saya paparkan tadi, pembukuan menggunakan komputerisasi melalui Microsoft Excel. Jadi kita tidak perlu menghitung baik dari penerimaan ataupun pengeluaran kas menggunakan kalkulator, melainkan dari Microsoft Excel tersebut sudah disediakan rumus yang bisa digunakan untuk menghitung besaran dari penerimaan dan juga pengeluaran kas. Nah, demikian yang dapat saya paparkan. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap terapkan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Terima kasih. Salam dan bahagia.